kepada Ibu Pendeta Cahaya Bensakar, Sarjana Sains Teologi yang telah memimpin ibadah pembukaan, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya, laporan panitia penyelenggara kepada Ketua Panitia Bapak Frans Asmoro, disilakan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua yang kami kasihi, Ketua dan anggota Badan Pekerja Klasis Portumbai, yang kami kasihi BPPG tingkat Klasis Portumbai, Ketua Majelis Jemaat dan Pelayan Jemaat GKI Sion Padang Bulan, Bapak Ibu Majelis Jemaat GKI Sion Padang Bulan, Bapak Ibu Saudara-saudari pimpinan unsur di tingkat jemaat, WIG serta anggota sedi jemaat, perwakilan jemaat dari ke-6 WIG di lingkungan GKI Sion Padang Bulan. Saya akan mulai dengan laporan Ketua Panitia pelaksanaan sidang jemaat ke-25 tahun 2020. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja GKI Sion Padang Bulan, yang dengan berkat dan perlindungannya kita semua bisa hadir di pagi hari ini berkumpul dalam rangka pelaksanaan sidang jemaat GKI Sion Padang Bulan yang ke-25 pada tahun 2020. Kita tahu bahwa sidang jemaat kali ini kita lakukan dalam model laporan evaluasi. Pada prinsipnya Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mempunyai panggilan memberikan pelayanan kepada umatnya berdasarkan program-program kerja yang telah dirumuskan dalam suatu persidangan. Sidang jemaat adalah merupakan tata cara pengambilan keputusan yang tertinggi menurut asas Gereja Kristen Injili Tanah Papua. Maka dengan itu GKI Sion Padang Bulan saat ini akan melaksanakan sidang jemaat yang ke-25 di tahun 2020 guna merumuskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang akan datang. Sidang jemaat ini dilaksanakan di hampir semua
ulangi, sidang jemaat ini dilaksanakan di saat hampir semua negara di dunia ini mengalami pandemi COVID-19, termasuk di Papua. Kita tahu bahwa kasus terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Papua ini meningkat. Saat ini sudah mencapai angka 10.124 kasus terkonfirmasi dengan kesembuhan mencapai 50% dan kematian yang mencapai sekitar 1,5%. Jadi pandemi ini memberikan dampak ke semua aspek kehidupan kita, termasuk pelayanan di gereja. Kita tahu bahwa ada masa-masa di tahun ini di mana gereja harus tutup untuk tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada jemaat yang meskipun diganti dengan pelayanan secara daring. Begitu pula kasih persaudaraan antar jemaat yang biasanya kita rasakan melalui jabat tangan setelah ibadah itu selesai, itu tidak terjadi saat ini akibat pandemi ini. Tapi yang terpenting gereja bisa melakukan refleksi dan perenungan tentang maksud Tuhan dan dengan diizinkannya terjadi pandemi ini. Apa rencana Tuhan di balik peristiwa ini? Termasuk kita membicarakan tentang pelayanan yang telah dilakukan di masa pandemi ini maupun rencana-rencana pelayanan yang akan kita lakukan di tahun depan. Tidak ada orang bisa memprediksikan apakah pandemi ini akan berakhir. Begitu juga akan berdampak kepada pelayanan yang akan kita lakukan di tahun depan. Dengan demikian sidang jemaat di saat kali ini diharapkan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai yang ditetapkan, dan kita panitia dituntut untuk bekerja sebaik-baiknya untuk mensukseskan kegiatan sidang jemaat di hari ini. Adapun tema sidang jemaat saat ini adalah Datanglah Kerajaanmu yang diambil dari Matius 6 ayat 10a, dan subtema adalah mengaktualisasi panggilan gereja sebagai wujud jemaat dewasa, mandiri, dan misioner. Dasar pelaksanaan dari sidang jemaat ini antara lain adalah ketetapan sidang jemaat 24 Jemaat GKI Sion Padang Bulan di tahun 2019. Jadi tujuan utama dari kita melakukan sidang jemaat ini adalah kita mengevaluasi sejauh mana program-program pelayanan yang merupakan hasil keputusan sidang jemaat tahun lalu itu sudah terlaksana atau belum. Yang kedua, kita menetapkan secara bersama-sama program pelayanan di bidang persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kasih untuk tahun pelayanan 2021. Waktu dan tempat pelaksanaan, waktunya tanggal 3 Desember tahun 2020, tempat pelaksanaan di Gedung Gereja GKI Sion Padang Bulan. Kita panitia ditetapkan oleh PHNJ melalui surat keputusan dengan nomor 09-Kep-S5-24-24-SBB-2009. Adapun peserta sidang jemaat ke-25 yang hadir saat ini itu adalah dari unsur BPK GKI Port Numbai 1 orang, BPPG GKI Port Numbai, BPG tingkat klasis Jayapura 1 orang, Majelis Jemaat dan Pelayan sekitar 50 orang, warga Sidi masing-masing 2 orang dari setiap week jadi 12 orang, utusan KSP ada 23 orang, badan pelayanan unsur jemaat masing-masing, PKB, PW, Pampar ada 8 orang, TK Kecaki Sion 1 orang, SDY PK Sion 1 orang, SMP PK Sion Padang Bulan 1 orang, panitia pembangunan ruang ibadah PAR 2 orang, panitia hari besar gerejawi 2 orang, pengurus paduan suara 2 orang, tim sejarah Sion 2 orang, tokoh-tokoh jemaat 2 orang. Jadi diharapkan sebanyak 110 orang akan hadir dalam sidang jemaat ini. Yang berikut mengenai pembiayaan kegiatan, jadi panitia melakukan beberapa kegiatan untuk mendapatkan biaya untuk melakukan pembiayaan terhadap sidang jemaat kali ini. Yang pertama dari usaha dana kepanitiaan,
yang kedua dari sumbangan dari PHMJ, GKI Sion Padang Bulan, dan sumber-sumber lain yang bersifatnya tidak mengikat. Total pemasukan panitia adalah sebesar Rp45.079.430. Jadi ini kita karena pandemi ini, jadi kita tidak melakukan usaha dana secara maksimal, dan itu terjadi karena pandemi ini terjadi di semua lini kehidupan kita. Adapun pengeluaran yang kita lakukan untuk beberapa seksi, yaitu seksi dokumentasi dan publikasi, seksi kesekretariatan, seksi perlengkapan dan angkutan, seksi kesehatan, dan pengeluaran lainnya seperti kita jahit baju, fotokopi dan lain-lain. Jadi total pengeluaran kita itu sebesar Rp37.071.000. Kendala dan hambatan, jadi seperti sudah saya sebutkan bahwa tantangan kita adalah bagaimana bisa melaksanakan sidang Jumat di tengah pandemi ini. Jadi kita panitia itu ada mengalami, kita tidak melakukan pertemuan meeting selama hampir 4 bulan karena pandemi. Setelah itu di bulan Agustus kami baru aktif kembali untuk membicarakan kesiapan mengenai sidang Jumat ini. Demikian juga usaha Nana menjadi terbatas karena pandemi. Yang terakhir itu perubahan format bukan perubahan, kita menyesuaikan dari yang tadinya sidang Jumat menjadi rapat evaluasi. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak. Yang pertama kepada PHMJ, Majelis Jemaat, BP Unsur, lingkungan GKI Sion Padang Bulan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi panitia penyelenggara sidang Jumat ke-25 tahun 2020. Juga kepada PHMJ yang selalu memberikan dorongan dan pengawasan bagi kerja-kerja kepanitiaan. Ucapan terima kasih juga kepada semua warga Jemaat GKI, semua warga Jemaat Blik 6 Bukit Muria atas dukungannya kepada kerja kepanitiaan, dan juga kepada warga Jemaat Bukit Muria yang telah memberikan janjiman. Secara khusus kami berikan mengaturkan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada keluarga Bapak John Wycliffe Alpha yang telah memberikan janji imannya dengan menyediakan konsumsi, dekorasi, sidang kit, dan beberapa hal lain yang penting untuk demi suksesnya kegiatan kepanitiaan di hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Sekretaris Jemaat, Bu Esther, yang telah menyumbang kaos kepada panitia untuk sidang Jemaat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras guna terlaksana kegiatan pada hari ini. Tak lupa juga kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terlaksananya sidang Jemaat di saat hari ini. Juga dukungan doa dari semua warga Jemaat GKI Sion Padang Bulan. Untuk menutup, pada kesempatan ini kami mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak yang jika dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat mungkin ada hilaf atau ada kendala yang baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf. Kiranya kasih Allah Bapa yang punya kerajaan itu pasti memberikan kedamaian bagi kita semua. Akhir kata, perkenalkan kami memberikan kesan kepada pelayanan jemaat yang merupakan sebuah proses yang berjalan terus-menerus tanpa henti yang dilakukan oleh gereja selaku perwakilan Tuhan di dunia ini yang terus berkarya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sehingga kerajaan Allah itu bisa benar-benar datang menjumpai setiap orang yang ada dalam jemaat ini, sehingga jemaat ini bisa menjadi tempat untuk bersekutu dalam kasih, bisa menjadi saksi karya penyelamatan Allah, dan melakukan pelayanan kepada siapapun yang ingin datang kepada Tuhan. Sebelum kami menutup laporan ini, kami mohon kiranya kepada Bapak Ketua Klasis Port Dubai untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka sidang Jemaat ke-25 GKI Sion Padang Bulan 3 Desember 2020.
Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian laporan Ketua Panitia Rapat Evaluasi Pelayanan tahun 2020 kepada Bapak Ketua dan seluruh panitia warga Jemaat WIG 6 Bukit Muria. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mendengar dan mengikuti sambutan Badan Pekerja Klasik Sport Numbai sekaligus membuka secara resmi rapat evaluasi GKI Sion Padangbulan tahun 2020 dengan tanda pemukulan tifa dan penyematan tanda pengenal. Untuk itu dengan penuh kasih kepada Bapak Pendeta Aku Pemahu, Sarjana Teologi, disilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara peserta sidang jemaat yang ke-25 yang sekarang ini kami menyesuaikan dengan apa yang diturunkan dari Badan Pekerjaan Sinode, yaitu rapat evaluasi. Baik saudara-saudara, para peserta rapat evaluasi Jemaat GKI Sion Padangbulan yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, yang saya sapa dan kasih dalam kasih Kristus, Ibu Pendeta Mahadia selaku Ketua Jemaat, Ibu Pendeta C. Ayatomoi selaku pelayan firman, dan juga saudara-saudara sebagai rekan-rekan majelis jemaat, badan pelayan unsur jemaat, dan warga jemaat dari WIG 1 sampai dengan WIG 6. Kami juga menyampaikan salam dalam kasih Kristus bagi tim penulisan sejarah jemaat. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih telah hadir dari Lembaga Pendidikan SMP Hedam, SD YPK Sion Padangbulan, dan TK Kecapi Sion. Kami juga memberikan salam dan hormat kepada tua-tua jemaat yang ada mengambil bagian, serta panitia pelaksana sidang jemaat yang ke-25. Terima kasih saudara-saudara yang telah mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian gereja. Pertama-tama saya bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa COVID ini, sehingga kita semua ada dalam kedaulatan dan kesehatan yang baik, sehingga kita dapat mengambil bagian dalam sidang jemaat yang ke-25, tapi juga rapat evaluasi yang boleh kita laksanakan sesuai dengan rencana kita, dengan tetap menjaga atau memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pandemi 19 ini
tidak saja kita lihat ada di luar lingkungan masyarakat, tetapi juga dia telah masuk ke dalam kehidupan bergereja. Sehingga kita tidak sebagaimana sidang-sidang jemaat yang dapat mengumpulkan banyak orang, tetapi rapat evaluasi ini merupakan ajakan dari Badan Pekerjaan Sinode untuk kita semua yang ada di klasis-klasis setanah Papua dan Papua Barat, tapi juga di jemaat-jemaat setanah Papua dan Papua Barat. Kita mengadakan rapat-rapat evaluasi. Para peserta rapat evaluasi yang seksi, kita telah mendapat petunjuk dari Sinode berupa surat untuk melaksanakan rapat evaluasi di jemaat-jemaat mengingat situasi COVID-19, sehingga banyak program yang telah kita tetapkan dalam tahun 2019 karena COVID, maka program-program yang telah kita tetapkan tersebut di tahun 2000 ini pada dasarnya tidak terlaksana. Maka diminta atau dihimbau kepada kita sekalian agar supaya di dalam rapat evaluasi ini kita melanjutkan apa yang sudah diputuskan dalam sidang jemaat tahun 2019 itu, karena tidak dilaksanakan karena COVID, maka kita melaksanakan program tersebut di tahun 2021. Jadi sekali lagi, rapat evaluasi ini kita tidak membuat program, tapi apa yang Bapak saran dan usul untuk memperkaya apa yang sudah kita putuskan itu, kiranya kita dapat melaksanakannya di tahun 2021. Perlu juga kami sampaikan sesuai dengan petunjuk Badan Pekerjaan Sinode, yaitu penyeragaman priorisasi majelis jemaat dan dengan BPKKS, tapi juga Badan Pekerjaan Sinode. Kita harus menyeragamkan priorisasi baik majelis jemaat maupun unsur-unsur jemaat. Untuk tahun 2022, itu priorisasinya sudah sama dengan Badan Pekerjaan Sinode, sehingga kita taat pada aturan yang diberlakukan dari Badan Pekerjaan Sinode. Kalau majelis tahun 2021 ini sudah berakhir, tapi diminta untuk bertahan sampai 2022. Kalau majelis priorisasinya dari 2018 sampai 2023, maka dia akan turun priorisasinya itu untuk tahun 2023. Jadi dia bekerja hanya 4 tahun. Ini yang diminta oleh Badan Pekerjaan Sinode.
Kemudian juga perlu saya sampaikan agar jemaat juga kiranya memperhatikan atau mendukung pusat pembinaan sekolah minggu, pusat pembinaan jemaat sekolah minggu yang sementara masih berupaya, yang berlokasi di Skyline. Oleh karena itu dalam rapat-rapat majelis jemaat nanti kiranya ini juga menjadi salah satu poin yang bisa terlihat di dalam hasil keputusan kita, yaitu untuk mendukung atau memperhatikan pembangunan pusat pembinaan jemaat yang dibangun untuk anak-anak sekolah minggu. Juga saudara-saudara, kami juga perlu menghimbau kepada saudara untuk mendukung dalam doa rencana pembangunan kantor klasis yang kita sudah bicarakan dalam rapat-rapat evaluasi Badan Pekerja Klasis bersama dengan jemaat, dan pembangunan kantor klasis ini akan dibangun oleh BP PON pada tahun 2021 awal. Jadi kami sangat meminta kepada saudara-saudara untuk mendukung dalam doa agar supaya di tahun 2021 kiranya kantor ini baik untuk dipakai sebagai prasarana untuk atlet PON, tetapi juga sesudah atlet PON itu berlangsung, mereka akan menyerahkan itu kepada Badan Pekerja Klasis. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang terakhir dari hasil rapat evaluasi ini merupakan ketetapan dari rapat evaluasi yang perlu kami sampaikan di dalam rapat evaluasi ini agar menjadi perhatian para peserta rapat, bahwa kesempatan ini untuk menyampaikan di dalam rapat-rapat ini sesuai dengan tema kita, datanglah kerajaanmu. Itu berarti kita peserta meminta pertolongan Tuhan untuk hadir di dalam ruang rapat ini, agar supaya apa yang menjadi klimaks daripada tripanggilan gereja untuk kita wujud nyatakan itu, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah, supaya kita dapat melaksanakannya. Sebab dalam rapat evaluasi dan kita menetapkan program ini sama saja kita berhutang. Kalau orang yang berhutang itu harus bayar lunas, harus bayar tuntas. Kalau kita bekerja dan melunasi utang-utang kita, maka kita membuat Tuhan berhutang kepada kita. Sekali lagi, kalau kita membayar hasil daripada program 2021 dengan bekerja tuntas, maka kita membuat Tuhan berhutang. Kalau Tuhan berhutang, maka Dia akan membayarnya itu
bagi gerila, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kontribusi dari jemaat, baik berupa SWJ maupun perpuluhan kepada gereja Tuhan di atas tanah ini. Walaupun di masa pandemi COVID-19 pendapatan kita anjlok, tetapi kita terus masih memberi. Ini karena kemurahan Tuhan bagi Bapak dan Ibu jemaat Tuhan Sion pada bulan. Oleh karena itu, dari tempat ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi jemaat. Untuk itu, dalam rapat evaluasi ini, kiranya kita membahasnya secara baik, sesuai dengan kapasitas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mengacu pada tata gereja, jadi tidak keluar dari tata gereja. Demikian sepatah dua kata daripada saya. Oleh karena itu, saat ini atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Portugaya, saya akan membuka rapat evaluasi yang ke-25 Jemaat GKI Sion pada bulan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita. Sekian dan terima kasih. Dengan delegasi Badan Pekerja Klasis GKI Mumbai di saat ke depan diikuti oleh Ketua Majelis Jemaat GKI Sion pada bulan dan Ketua Panitia serta Wakil Ketua Panitia. Kepada perwakilan peserta rapat evaluasi dengan penuh kasih kepada Ibu Fani Nurul Romoriso dan Bapak Peter UPC, disilakan ke depan. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari peserta rapat evaluasi, disilakan untuk memakai tanda pengenal. Ucapan terima kasih kepada Badan Pekerja Klasis, Ketua Majelis Jemaat dan Ketua Panitia serta Wakil Ketua Panitia, kami mohon kembali ke tempat. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada para GKI Sion pada bulan, khususnya dari RIT 6.
sebagai Ketua Panitia Sidang Jemaat ke-25 GKI Sion Padang Bulan tahun 2020 ini, tugas kami yang utama adalah kami bisa mempersiapkan pelaksanaan sidang jemaat ini biar bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Karena tujuan dari sidang jemaat ini adalah kita bisa melakukan evaluasi terhadap program pelayanan yang sudah kita lakukan, dan lebih khususnya di tahun ini karena pandemi terjadi, maka kita tidak merumuskan program kerja yang baru, tapi program kerja yang tidak terlaksana di tahun ini bisa kita lanjutkan untuk dilaksanakan di tahun depan. Nah, di saat ini ada sekitar 101 peserta yang berasal dari semua unsur yang ada di dalam GKI Sion Padang Bulan. Nah, peserta-peserta ini mereka nantinya akan selama 1 hari ini akan berbicara untuk merumuskan melihat laporan pertanggungjawaban pelayanan yang diberikan oleh majelis jemaat, dan kemudian melakukan koreksi dan solusi. Kemudian itu akan menjadi suatu laporan pertanggungjawaban. Kemudian program-program tidak terlaksana itu akan kemudian dilaksanakan di tahun depan. Kami panitia berusaha sekuat tenaga dengan berbagai sumber daya yang ada untuk kita melaksanakan acara di hari ini. Kiranya acara ini bisa sukses dari pagi hingga sore nanti. 2020 memasuki bulan Maret, ada pada situasi COVID-19, kami tetap melakukan pelayanan dari Maret hingga November tanggal 30. Kami menutup seluruh pelayanan dengan kebaktian penguatan iman yang dipimpin oleh Sekretaris Klasis Pertumbai Kota Jayapura, Ibu Pendeta Irene Rumbiak Wartawani, dan kami hari ini tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan surat keputusan DPM Sinode yang diturunkan ke Badan Pekerja Klasis Pertumbai Kota Jayapura, kami diarahkan untuk tidak melakukan sidang jemaat ke-25, tapi kami ada pada rapat evaluasi program dan kegiatan pelayanan tahun 2019 yang sudah diputuskan dan tidak dijalankan di tahun 2020, itu yang akan diangkat ke 2021. Dan di dalam rapat evaluasi ini kami mengangkat tema dari Injil Matius pasal 6 ayat 10a, datanglah kerajaanmu, dan subtemanya aktualisasikan dari panggilan gereja sebagai jemaat yang dewasa, mandiri dan misioner. Nah, harapannya? Oleh sebab itu kami mengharapkan dalam program dan kegiatan pelayanan 2021 ada hal-hal yang aktual yang dapat kita angkat untuk menambah program pelayanan yang sudah kita evaluasi di tahun 2020 ini ke 2021. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan semua peserta rapat evaluasi yang ke-25 di tahun 2020 untuk kita sama-sama menetapkan dan sama-sama bertanggung jawab untuk melakukan panggilan gereja, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Mungkin itu ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat ini sidang jemaat, tapi karena sidang jemaat itu mengumpulkan orang yang banyak, jadi sinode telah memberikan warning kepada Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Klasis menurunkan ke jemaat-jemaat
sehingga seluruh jemaat, ada 48 jemaat yang ada di klasis Portumbai ini mengadakan rapat evaluasi. Jadi tidak ada yang tidak melaksanakan apa yang menjadi aturan sinode itu. Ya, jadi pada prinsipnya rapat evaluasi ini kita tidak membuat program yang baru. Apa yang telah menjadi keputusan sidang sinode, ya sidang klasis atau sidang jemaat itu yang berlangsung pada bulan atau pada tahun 2019 itu akan dilanjutkan tahun 2000, tapi karena tahun 2000 ada pandemi, maka akan dilanjutkan tahun 2021. Jadi di dalam rapat evaluasi ini tidak lagi kita mengumpulkan orang yang banyak, hanya diminta dari jemaat-jemaat 50% yang hadir dalam rapat evaluasi ini. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, ya semua jemaat sudah taat pada protokol kesehatan, sehingga kami dari Badan Pekerja Klasis yang hadir di setiap rapat-rapat evaluasi ini, kami juga melihat dan mendukung apa yang sudah menjadi keputusan kita bersama, yaitu mendukung protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah kepada kami.